Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Abdul Hakim dengan NIM 04499 6435, Prodi Sistem Informasi UPBJJUT Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan instalasi dan konfigurasi NFS pada sistem operasi Linux, baik sistem operasi Linux Ubuntu maupun sistem operasi Linux atau Unix CentOS 7. Mungkin di sini akan saya mulai terlebih dahulu untuk sistem operasi CentOS pada virtual machine. Untuk NFS atau Network File System ini berbeda dengan network file sharing, ya, yang mana untuk network file sharing memiliki cakupan yang lebih luas dibanding dengan network file system ini. Jadi untuk network file sharing memiliki cakupan seperti cloud computing juga termasuk seperti itu, maupun membagikan file pada network, jaringan network pada internet. Akan tetapi untuk network file system ini memiliki cakupan yang dikhususkan untuk sistem operasi Linux atau Unix dan juga untuk sistem operasi Linux dan juga Unix. Jadi dapat dikatakan sebagai file sharing network, tapi untuk yang dikhususkan untuk sistem operasi Linux maupun Unix. Begitu juga dengan NTFS atau New Technology atau teknologi baru file system yang memiliki cakupan atau keluaran dari file system terbaru dari Microsoft yang umum digunakan pada sistem operasi Windows. Dan untuk petunjuk instalasi dan penggunaan NFS, di sini saya akan membuat CentOS 7 ini menjadi server sebagai host server, dan sistem operasi Ubuntu ini akan menjadi server client. Adapun untuk instalasi paket NFS ini tidak akan saya tampilkan dikarenakan memakan waktu yang cukup lama. Jadi di sini saya hanya akan menampilkan konfigurasi layanan NFS-nya saja. Untuk langkah pertama, dikarenakan saya menggunakan CentOS 7, maka sintaks yang digunakan adalah yum, bukan DNF. Jadi untuk yum atau ini sistem CTL, kemudian enable, now NFS server. Sudah.
Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat direktori yang akan dibagikan. Mungkin akan saya buat direktori menuju direktori root terlebih dahulu, kemudian membuat direktori untuk sintaks itu parents, atau tidak ada error jika terdapat error. Membuat parent directory. Membuat directory dengan nama contoh insp. Sudah. Jadi yang akan dibagikan adalah folder contoh ini. Sudah ada. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi file ekspor pada direktori etc/export dengan menggunakan perintah v. Kemudian etc/export. Sini masih kosong, akan ditambahkan komen ini. Ini merupakan direktori yang akan dibagikan tadi, yaitu contoh. Kemudian IP address, ini itu IP address milik klien kalau tidak salah ya. Jadi sebelumnya mungkin akan dilakukan ping terlebih dahulu. Ini untuk alamat IP-nya pada sistem operasi Ubuntu itu nah, yang ini 192.168.122.1. Dan untuk sistem operasi CentOS, virtual mesin CentOS, maka perintah if config dan ini 192.168.122.239 akan dilakukan ping terlebih dahulu dari CentOS virtual mesin menuju sistem operasi Ubuntu, yaitu 192.168.122.1. Jika berhasil, maka sambungan koneksi tersambung antara CentOS 7 dengan Ubuntu. Selanjutnya akan dilakukan ping pada sistem operasi Ubuntu menuju sistem operasi CentOS 7 239. Jika berhasil, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa kedua jaringan atau koneksi saling terhubung. Sudah terhubung. Kemudian langkah selanjutnya adalah memasukkan
ini tadi konfigurasi file atau direktori yang akan dibagikan pada direktori etc/export ini tadi. Dan untuk direktori yang akan dibagikan yaitu direktori contoh. Untuk alamat IP-nya 92.122.1. Kemudian untuk konfigurasinya synchronize untuk alamat IP, dan juga untuk konfigurasi direktorinya yaitu yang ini read write, kemudian synchronize, kemudian no subtree check. Untuk sintaks RW ini merupakan read write, yaitu dapat dibaca, dan untuk synchronize itu untuk terupdate secara real time. Adapun untuk no subtree check itu digunakan atau merupakan sintaks untuk tidak melakukan pengecekan terhadap subtree pada server host. Sudah. Kemudian membuat ulang konfigurasi NFS dengan menggunakan perintah export fs minus refresh atau RA. Sudah. Kemudian membuka firewall untuk NFS dengan menggunakan perintah firewall minus command, kemudian permanen, kemudian tambahkan service yaitu NFS atau network file system. Sukses berhasil. Sini terdapat warning already enabled atau NFS sudah diaktifkan. Itu atau firewall untuk NFS sudah diaktifkan. Kemudian reload atau di refresh, membuat ulang. Sudah. Dan seperti itu ya untuk konfigurasi pada sistem operasi CentOS 7 seperti itu. Di sini sudah terdapat folder atau direktori contoh yang akan dibagikan dengan sistem operasi Ubuntu. Kemudian langkah selanjutnya akan dilakukan ini konfigurasi pada server client atau NFS client. Di sini kita clear terlebih dahulu. Dengan menggunakan perintah di sini juga untuk instalasi paket NFS client ini sudah saya install.
terlebih dahulu. Kemudian untuk directory, membuat directory mount point atau untuk mounting yang akan di-mounting dengan menggunakan perintah make directory -p untuk mengabaikan sebentar. Baik, tadi sekarang akan membuat directory mount point atau tujuan mounting yang nanti akan digunakan pada ini untuk melakukan mount terhadap directory NFS. Yang membuat atau di sini saya akan beralih ke pengguna root, user root terlebih dahulu. Sudah, kemudian mengubah directory menuju root. Dan pada membuat selanjutnya adalah membuat directory dengan nama contoh -p. Kita lihat sudah ada. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan mounting terhadap directory NFS yang telah dibagikan oleh sistem operasi CentOS 7 tadi dengan menggunakan perintah mount, kemudian -t untuk -t merupakan sintaks untuk ini, untuk melakukan limit terhadap file system tipe atau tipe file system. Tidak akan dibatasi mount yang akan dilakukan mounting akan dibatasi file sistemnya, yaitu file system NFS. Dan untuk alamat IP-nya di sini itu alamat IP server atau host, yaitu 192.168.122.239. Sudah. Dan sambung dengan directory yang dibagikan oleh host atau server, yaitu contoh. Kemudian akan dilakukan mounting pada dengan mount pointnya, yaitu contoh juga pada directory sistem operasi Ubuntu. Sudah berhasil. Kemudian verifikasi mount dengan menggunakan perintah df-h. Nah, sudah di sini sudah dapat terlihat ini. Kemudian sudah.
Kemudian langkah selanjutnya akan dilakukan pengujian beserta eksplorasi lanjutan dengan membuat file atau direktori pada direktori yang telah dibagikan dari server, kemudian memeriksa apakah terdapat perubahan pada klien. Saya pindahkan. Di sini sudah, dan kita ubah direktori. Di sini akan saya ubah direktori menuju direktori contoh. Nah, di sini direktori contoh masih kosong ya, akan saya buat terlebih dahulu. Sebagai contoh, buat direktori dengan nama tes. Sudah ada. Di sini terdapat direktori tes dengan kepemilikan dan grup milik root serta akses, read, write, dan execute atau membuka direktori tersebut. Kemudian selanjutnya akan dilakukan pengecekan pada sistem operasi Ubuntu. ls, kemudian menuju direktori contoh. Nah, sudah berhasil. Dapat dilihat di sini terdapat direktori tes yang dibuat pada sistem operasi CentOS 7 atau server. Dan untuk hak akses dan juga kepemilikan di sini masih milik root. Dan untuk hak aksesnya apakah dapat dibuka? Ya, bisa. Akan tapi di sini ya. Kemudian mengubah izin akses pada direktori yang dibagikan dan amati dampaknya pada klien. Nah, sebelumnya di sini untuk konfigurasi mounting tadi itu saya hanya menginputkan read only, jadi hanya dapat membaca file sistem pada file sistem NFS. Jadi ketika ingin menambahkan sebuah folder dengan nama yang sama, tes 1, maka tidak akan dapat dijalankan karena hanya read only atau hanya dapat membaca file system atau hanya dapat membaca directory. Akan tapi ketika izin akses, hak akses diubah pada server dengan menggunakan chown atau chmod, untuk tes akan diubah minus dan write
a minus read dan write untuk tes. Kemudian ya, sudah. Di sini untuk hak akses sudah dihapus dan akan dilihat apakah masih dapat mengakses directory test. Masih ya, karena memang hak akses yang diberikan hanya execute atau hanya dapat membuka. Nah, jika hak akses yang diubah menghapus hak akses execute untuk directory test, maka pada client atau server client maka tidak akan dapat mengakses directory test. Dapat dilihat di sini menampilkan pesan hak akses ditolak, karena kan memang tidak diberikan hak akses oleh server. Kemudian bagaimana jika akan saya ubah terlebih dahulu read write dan execute, kemudian membuat sebuah file txt dengan menggunakan perintah v sebagai contoh a, membuat file baru yang belum ada isinya. Maka pada server client dapat terlihat di sini terdapat file dengan nama A, file txt, dan ketika di touch atau untuk melihat file tersebut maka masih kosong, maupun dengan menggunakan nano masih kosong. Dapat dilihat di sini untuk file A unwritable, jadi tidak dapat ditulis atau tidak dapat diubah karena memang konfigurasi untuk file system yang telah dimounting itu hanya read only. Kemudian bagaimana jika pada server akan ditambahkan beberapa pesan seperti selamat, sudah, dan akan dilakukan pengecekan pada server client dengan menggunakan nano a atau cat selamat. Sudah, di sini terdapat pesan selamat. Jadi pesan yang ditulis pada CentOS 7 dapat terlihat pada server client. Jadi apabila saya ibaratkan struktur ini merupakan struktur yang sedikit serupa dengan database.
yaitu ketika dapat server atau database yang ingin dibagikan, maka dapat menggunakan konfigurasi master to slave. Jadi ketika database utama diubah, maka database slave juga akan berubah. Ini seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya itu melakukan eksplorasi lanjutan dengan mempelajari cara mengkonfigurasi opsi NFS lainnya seperti root squash dan no root squash. Kedua perintah tersebut dapat dilakukan atau dapat dilakukan pada sebelumnya saya ubah server host. Jadi ketika pada file etc export ini, sini akan ditambahkan satu opsi, yaitu squash atau squash root atau root squash. Seperti ini. Ya, root squash. Sudah. Untuk opsi atau konfigurasi root squash maupun no root squash itu merupakan konfigurasi untuk file system NFS yang dibagikan. Jadi jika dimasukkan konfigurasi root squash, maka server client ini atau user client yang bukan super user atau ini root ini, jadi yang bukan root pada super user atau user utama, itu tidak dapat mengakses file yang dibagikan oleh server. Jadi merupakan keamanan, salah satu fitur keamanan pada NFS. Dan jika opsinya diubah menjadi no root squash, maka root maupun yang bukan root dapat mengakses file yang dibagikan tersebut. Tapi di sini tidak akan saya perlihatkan karena kan sini saya tidak akan membuat user baru terlebih dahulu. Kemudian untuk menjelajahi eksplorasi selanjutnya, yaitu menjelajahi cara mengotomatiskan proses mounting menggunakan /etc/fstub pada server client. Sebagai contoh, sini akan saya lakukan unmount terlebih dahulu. Ini akan dilakukan unmount terhadap file system NFS. Sudah. Kemudian lakukan verifikasi. Dapat dilihat di sini untuk
file atau directory yang dibagikan sudah tidak ada. Maka untuk mengotomatiskan proses mounting menggunakan etc flash atau /fstab ini akan dilihat pada link break. Di sini. Dan sini juga untuk referensi saya telah melihat pada mengacu pada DigitalOcean yang diberikan untuk pembahasan terkait root squash dan no root squash dan konfigurasi lainnya. Adapun untuk di sini saya akan melakukan eksplorasi lanjutan, yaitu melakukan otomatisasi mounting pada server client. Ini yang ini untuk konfigurasinya. Sini akan saya copy saja. Kemudian setelah dimasukkan ini, sini v/pcf stab. Sini sudah terdapat beberapa konfigurasi. Ini akan digunakan perintah nano saja untuk mempermudah. Sini pada akhir baris akan ditambahkan konfigurasi yang tadi di sini. Nol, kemudian untuk alamat IP-nya kita ubah. Ini akan saya ubah itu 192.168.122.239, yaitu alamat IP server. Kemudian folder atau direktori yang dibagikan yaitu contoh serta mount point, yaitu contoh juga. Kemudian di sini terdapat
tipe file sistemnya yaitu NFS, kemudian opsinya yaitu read write dan juga soft dan juga 00. Kemudian Ctrl plus O, enter, Ctrl X. Sudah. Kemudian langkah selanjutnya untuk melakukan mounting akan digunakan perintah mount -A untuk melakukan mounting seluruh partisi yang terdapat pada fstab. Mount -A. Sudah. Kemudian akan dilakukan pengecekan. Sudah dapat dilihat di sini untuk file sistemnya telah berhasil dimonting menggunakan konfigurasi pada directory atau file fstab seperti itu. Kemudian untuk langkah selanjutnya sudah membuat laporan menjelaskan langkah-langkah setelah tangkapan layar, kemudian jawab pertanyaan berikutnya. Baik, pada sesi evaluasi ini untuk tantangan yang Anda hadapi selama ini, jadi sebelumnya jika saya melakukan instalasi pada sistem operasi CentOS 7 Virtual Machine, saya mengalami kendala di mana perintah yum atau sudo yum ini tidak dapat digunakan dikarenakan versi sistem operasinya yang telah usang atau end of life. Jadi untuk base URL yang digunakan untuk menginstal paket juga telah diubah berdasarkan versi terbaru. Nah, kemudian setelah itu saya melakukan pencarian pada sumber daya online, yang mana pada seperti Stack Overflow maupun superuser.com, itu banyak pada forum tersebut yang mengatakan bahwa tadi jadi memang sudah usang untuk base URL-nya. Jadi saya mengubahnya dari mirrorlist.centos.org menjadi vault.centos.org. Nah, setelah saya coba, saya mengalami beberapa tantangan, yang mana ketika saya melakukan pengubahan tidak dapat berhasil. Jadi ketika saya mencari tahu di sumber daya online tidak berhasil, dan saya install ulang atau buat ulang virtual machine-nya, dan ternyata untuk virtual machine yang saya buat sebelumnya itu saya belum melakukan konfigurasi network. Jadi untuk virtual machine-nya sendiri tidak memiliki akses internet, jadi memang tidak dapat dilakukan instalasi maupun mengakses base URL untuk menginstal paket pada sistem operasi tersebut. Mungkin sekian. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.